Kamu mau tahu gimana caranya ngitung peluang lolos SNBP di tahun 2024? Pastikan kamu dengerin video ini sampai habis karena di sini kakak akan bagi tips-tipsnya gimana sih cara ngitung peluang lolos SNBP 2024 serta faktor-faktor apa aja yang menjadi penilaian di SNBP 2024. Pastikan kamu nonton video ini sampai habis ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku Kak Dinda, konselor kamu. Kali ini kita akan bahas gimana caranya menghitung peluang lolos SNBP 2024. Nah, sebelum kita hitung peluangnya, kalian harus tahu dulu nih faktor-faktor penilaian apa aja sih yang ada di SNBP 2024. Disclaimer dulu, cara perhitungan peluang lolos SNBP 2024 ini kita menggunakan analisis yang memang sudah di-riset bersama tim GEP Media. Dan sekali lagi ini hanya prediksi peluang kamu lolos di SNBP 2024. Kali ini kita bahas peluang masuk SNBP 2024 dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang masuk eligible di sekolahnya pastikan dengerin sampai habis. Faktor-faktor penilaian apa aja yang menjadi perhitungan peluang lolos SNBP 2024 yang sudah dianalisis tim GEP Media. Prediksi perhitungan peluang lolos SNBP 2024 ini bisa menjadi langkah awal kamu untuk bisa merasionalisasikan apakah jurusan yang kamu tuju di PTN itu memiliki peluang yang besar, sedang, atau kecil. Jadi, kalian bisa memperkirakan nih, apakah PTN tujuan dan jurusan yang kamu pilih itu memiliki peluang yang besar atau tidak untuk kamu lolos di SNBP 2024. Nah, langsung aja kita bahas ya faktor-faktor penilaian yang bisa menjadi bahan perhitungan peluang lolos SNBP 2024. Faktor yang pertama yaitu nilai rata-rata keseluruhan dari raport kamu semester 1 sampai semester 5. Di sini, jika nilai rata-rata kamu di atas 90, maka kamu bisa mendapatkan persentase 20%. Jika nilai rata-rata kamu itu 85 sampai 89, maka kamu bisa mendapatkan persentase 15%. Jika nilai rata-rata kamu 80 sampai 84, maka kamu bisa mendapatkan persentase 10%. Jika nilai rata-rata kamu 75 sampai 79, maka kamu bisa mendapatkan persentase 5%. Jika nilai rata-rata keseluruhan kamu itu di bawah 75, maka kamu hanya mendapatkan persentase 3%. Persentase yang udah aku jabarin sebelumnya adalah untuk nilai rata-rata keseluruhan semester 1 sampai semester 5 untuk kamu yang memilih jurusan tanpa portofolio. Jika kamu memilih jurusan yang dengan portofolio, maka persentase kemungkinan yang bisa kamu peroleh adalah untuk kamu yang nilainya di atas 90, maka persentase yang kamu peroleh 10%. Untuk kamu yang nilainya 85 sampai 89, persentase yang kamu peroleh adalah 7%. Untuk kamu yang mendapat nilai 80 sampai 84, persentase yang diterima adalah 5%. Untuk kamu yang nilainya 75 sampai 79, maka persentase yang diterima adalah 3%. Untuk kamu yang nilai rata-ratanya di bawah 75, maka persentase yang kamu terima hanya 2%. Jadi begitu ya teman-teman untuk nilai rata-rata keseluruhan raport kamu dari semester 1 sampai semester 5. Selanjutnya, faktor penilaian berikutnya adalah nilai mata pelajaran pendukung. Nilai mata pelajaran pendukung ini diambil sesuai dengan jurusan yang kamu pilih di PTN yang kamu tuju. Nah, setiap jurusan itu pasti memiliki mata pelajaran pendukungnya. Nah, mata pelajaran pendukung inilah yang nantinya nilai rata-ratanya menjadi prioritas untuk menjadi penilaian juga. Misalkan dari seluruh nilai rata-rata raport kamu, ada satu mata pelajaran dengan nilai rata-rata tertinggi. Misalkan mata pelajarannya adalah matematika. Nah, kita akan melihat apakah mata pelajaran pendukung di jurusan yang kamu tuju itu sesuai dengan nilai tertinggi yang ada di raport kamu. Nah, untuk kesesuaian mata pelajaran pendukung ini, kita memberikan persentase sebagai berikut. Untuk mata
pelajaran pendukung yang sesuai kita berikan persentase 15%. Sedangkan untuk mata pelajaran pendukung yang tidak sesuai maka persentasenya hanya 5%. Lagi-lagi kakak ingatkan, mata pelajaran pendukung ini kesesuaiannya dinilai dari mata pelajaran pendukung dari jurusan yang kamu pilih, apakah sesuai dengan nilai tertinggi dari raport yang kamu miliki. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya faktor penilaian berikutnya adalah akreditasi sekolah. Buat kamu yang memiliki akreditasi sekolah A, maka kamu mendapatkan persentase 10%. Sedangkan kamu yang akreditasi sekolahnya B, maka hanya mendapatkan persentase 7%. Buat kamu yang akreditasinya masih C atau tidak terakreditasi, maka hanya mendapatkan persentase 4%. Faktor penilaian berikutnya adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini buat kamu yang selama sekolah memiliki berbagai prestasi, kalian bisa lampirkan. Setiap sertifikat yang dilampirkan itu memiliki persentase peluangnya sendiri sesuai dengan analisis yang sudah kami tentukan. Jika kamu memilih jurusan yang tanpa portofolio, maka persentase yang kamu terima jika kamu memiliki sertifikat 1-3, kesesuaian sertifikat kamu itu bisa mempengaruhi peluang kamu lolos di SNBP 2024. Maka persentase yang kamu terima itu bisa dari 0-10%. Ini semua dipengaruhi dengan kesesuaian dari sertifikat yang kamu lampirkan dengan jurusan yang kamu tuju. Sedangkan buat kamu yang mendaftar di jurusan yang dengan portofolio, maka sertifikat yang kamu lampirkan jika ada 1-3 sertifikat, kembali lagi kita perhitungkan kesesuaian dari sertifikat itu dengan jurusan yang kamu tuju. Tapi untuk persentase yang kamu peroleh hanya 0-5%. Oke, biar teman-teman gak bingung nih ya, faktor penilaian berikutnya adalah buat kamu yang milih jurusan dengan portofolio atau tanpa portofolio. Jadi buat kamu yang milih jurusan tanpa portofolio, maka persentase peluang yang kamu terima itu 0% karena kamu tidak memiliki portofolio dan jurusan kamu juga tidak membutuhkan itu. Nah, untuk kamu yang mendaftar di jurusan yang memberlakukan adanya portofolio, maka jika kamu melampirkan portofolio, kamu mendapatkan persentase 20%. Jika kamu tidak melampirkan portofolio, maka kamu tidak mendapatkan persentase peluang untuk lolos di SNBP. Kembali lagi ini tergantung buat kamu yang daftar di jurusan yang dengan portofolio atau tanpa portofolio. Oke, faktor penilaian berikutnya yang juga sangat berpengaruh adalah alumni. Nah, buat kamu yang memiliki alumni sekolah berada di jurusan dan juga PTN yang kamu tuju, jika jumlahnya lebih dari 5, maka kamu berpeluang mendapatkan persentase 15%. Jika jumlah alumni dari sekolah kamu hanya ada 2-5, maka kamu hanya mendapatkan persentase 10%. Jika jumlah alumni dari sekolah kamu hanya 1 di PTN yang kamu tuju, maka kamu hanya mendapatkan persentase sebesar 5%. Faktor selanjutnya adalah domisili. Buat kamu yang memilih PTN sedomisili, maka kamu berpeluang mendapatkan persentase 10%. Jika kamu memilih PTN di luar domisili kamu, maka kamu hanya mendapatkan persentase 5%. Nah, selanjutnya adalah ranking paralel yang kamu terima dari sekolah kamu. Jika kamu memiliki ranking paralel 1-10, maka kamu berpeluang mendapatkan persentase 10%. Jika kamu memiliki ranking paralel 11-20, kamu berpeluang mendapatkan persentase 7%. Jika kamu memiliki ranking paralel di atas 20, maka kamu hanya berpeluang mendapatkan persentase 4%. Persentase yang sudah aku sebutkan sebelumnya adalah persentase untuk kamu yang mendaftar di jurusan yang tanpa portofolio. Sedangkan untuk kamu yang mendaftar di jurusan dengan portofolio, kamu memiliki peluang untuk mendapatkan persentase sebagai berikut. Jika ranking paralel kamu 1-10, kamu berpeluang mendapatkan persentase 5%. Jika ranking paralel kamu 11-20, maka kamu hanya mendapatkan persentase 3%. Sedangkan jika kamu berada di ranking paralel di atas 20, maka kamu hanya berpeluang mendapatkan persentase 2%. Nah, faktor penilaian berikutnya adalah ranking sekolah. Nah, kabarnya ranking sekolah ini juga yang mempengaruhi indeks sekolah. Dan ini juga cukup berpengaruh bagi peluang kamu lolos di SNBP 2024. Nah, sebelum kalian melihat peluang persentasenya, kalian perlu lihat dulu nih, apakah sekolah kalian masuk ke dalam top 1000 menurut LTMPT. Nah, di sini kalian bisa cek di website ini. Buat kalian yang sekolahnya masuk top 1000 ini, kalian bisa perhitungkan peluang persentasenya. Untuk ranking sekolah 1-300, maka kalian berpeluang mendapatkan persentase 10%. Untuk kalian yang sekolahnya berada di ranking 301-600, maka kalian berpeluang mendapatkan persentase 5%. Untuk kalian yang sekolahnya berada di ranking 601-1000, maka kalian berpeluang mendapatkan persentase 3%. Buat kalian yang ranking sekolahnya itu di atas 1000 atau tidak terdaftar di top 1000 menurut
LTMPT, maka kalian tidak mendapatkan peluang persentase alias 0. Jadi berdasarkan faktor-faktor penilaian yang sudah aku jabarkan, kalian bisa hitung nih persentase yang kalian peroleh dari setiap faktor-faktor penilaian itu berapa. Kemudian kalian bisa perhitungkan berapa sih peluang kalian lolos di SNBP 2024 sesuai dengan jurusan yang kamu tuju dari semua jumlah persentase berdasarkan faktor-faktor yang sudah kalian hitung sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat nih peluangnya besar, sedang, atau kecil berdasarkan jumlah dari seluruh persentase yang sudah kalian jumlahkan sebelumnya. Jika persentase yang kalian peroleh itu di atas 75%, maka kalian memiliki peluang yang besar. Jika persentase yang kalian peroleh itu 61-74%, maka kalian memiliki peluang sedang. Jika persentase yang kalian peroleh itu di bawah 61%, maka kalian memiliki peluang yang kecil untuk lolos di SNBP 2024. Oke, sekarang kalian bisa mulai hitung nih, kira-kira jurusan yang kalian tuju itu memiliki peluang berapa persen sih untuk kalian lolos di SNBP 2024? Buat kalian yang gak mau repot-repot nih ngitung peluang persentase lolos SNBP 2024, kalian bisa banget menggunakan layanan rasionalisasi jurusan dari GEP Media. Nah, untuk kalian yang mau tahu info lebih lanjut tentang rasionalisasi jurusan, kalian bisa mendapatkan analisis yang lebih mendalam. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan akses konsultasi jurusan langsung loh bersama konselor. Nah, buat kalian yang mau mendapatkan layanan itu secara menyeluruh, kalian bisa cek di sosial media GEP Media. Nah, ada di sini ya teman-teman. Jadi buat sahabat GEP semua yang mau mengetahui lebih jauh tentang rasionalisasi jurusan kalian bisa langsung aja hubungi di sosial media kami. Kalian bisa mendapatkan layanan konsultasi jurusan langsung bersama konselor. Oke, cukup sekian video kali ini. See you next video. Bye-bye.